Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 14 Maret 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Melayani arus mudik Lebaran 2026, ASDP siapkan kapal operasional 24 jam di Hunimua, Waipirit. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menyiapkan satu unit kapal yang akan beroperasi 24 jam di lintasan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit pada H-3 dan H-2 Lebaran 2026. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa angkutan mudik. Kebijakan tersebut menjadi langkah baru yang pertama kali diambil oleh General Manager atau GM ASDP Ambon, Syamsuddin Tanasi, guna memastikan kelancaran arus mudik di salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Maluku. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Samuel Estefanus Huwae, mengatakan keputusan itu diambil setelah analisis bersama pihak ASDP dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Hal itu disampaikan Huwae usai kegiatan pembukaan posko arus mudik dan balik di penyeberangan Hunimua Waipirit pada Jumat 13 Maret 2026. Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar tidak khawatir terkait ketersediaan transportasi. Biasanya layanan penyeberangan di lintasan tersebut hanya beroperasi sejak pagi hingga malam sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dalam skema itu, kapal feri KM Petrubuk akan ditugaskan beroperasi penuh 24 jam melayani penyeberangan Hunimua Waipirit. Dengan adanya layanan tambahan ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih nyaman tanpa khawatir kehabisan kapal. Sementara itu, General Manager ASDP Ambon Syamsuddin Tanasi menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah menyiapkan 11 armada feri untuk melayani angkutan Lebaran 2026 di lintasan tersebut. Pada skema awal, pihaknya merencanakan sekitar 17 trip perjalanan per hari. Namun, dengan pengoperasian kapal selama 24 jam, jumlah perjalanan diperkirakan dapat meningkat. ASDP juga memprediksi lonjakan penumpang pada angkutan Lebaran tahun ini akan meningkat sekitar 4 hingga 5% dibandingkan tahun sebelumnya, baik untuk penumpang perjalanan kaki maupun kendaraan. Karena itu, penambahan layanan kapal selama 24 jam diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan serta memastikan seluruh penumpang dapat terangkut dengan aman dan lancar. Lalu ada kabar gembira setelah kita menganalisis situasi yang terjadi bersama Pak GM ASDP dan Pak Kepala Balai, tanggal 17, tanggal 18 ASDP itu akan melayari rute sini ke Hunimua Waipirit 1 kali 24 jam. KM apa namanya tuh? KM Petrubuk. 1 kali 24 jam untuk pertama kali ya, untuk pertama kali. Dalam lintasan ini kita gunakan 1 kali 24 jam. Biasanya jam 10, jam 11 sudah selesai. Tapi untuk memastikan bahwa tidak ada keluhan, tidak ada penumpang yang membludak ya, dan yang terabaikan, kita akan tingkatkan frekuensi pelayaran 1 kali 24 jam. Setiap 1 jam ada kapal di dermaga. Tadi kita lihat sendiri, tiba-tiba ada 2 kapal. Karena itu pemberlakuannya sudah mulai jalan. Seperti gitu. Berapa trip, Pak? Rencana 17 trip. Ditambah dengan satu kapal Tambah dengan 24 jam. Jadi kalau total 24 jam,
berarti totalnya itu bisa sekitar 20 trip. Tinggal yang 24 jam tanggal 17 dan 18. Mudik Lebaran 2026, Gubernur Maluku berangkatkan 500 penumpang kapal mudik gratis dari Ambon. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa secara resmi melepas peserta mudik Lebaran 2026 melalui program tiket kapal gratis di Pelabuhan Slamet Riyadi, Kamis 12 Maret 2026 malam. Sebanyak 500 penumpang diberangkatkan dengan rute Ambon menuju Namlea. Selain rute tersebut, terdapat beberapa rute lain yang juga masuk dalam program mudik gratis dengan kuota yang sama. Rute yang tersedia dalam program ini antara lain Ambon Namlea, Namlea Ambon, Ambon Dobo, Ambon Tual, serta Tual Ambon. Untuk memperoleh tiket gratis, masyarakat cukup datang langsung ke kantor PT Dharma Indah dengan membawa KTP dan kartu keluarga sebagai syarat pendaftaran. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan biaya lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lewerisa mengatakan pelepasan peserta mudik gratis ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan selama masa jabatannya sebagai Gubernur Maluku. Ia menjelaskan jumlah tiket gratis yang diperoleh Provinsi Maluku pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Maluku hanya mendapatkan sekitar 10.600 tiket gratis. Sementara pada 2026, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 14.000 tiket atau naik sekitar 40%. Gubernur menambahkan pemerintah daerah saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk penambahan kuota tiket gratis. Menurutnya, Maluku berpeluang memperoleh tambahan sekitar 12.000 tiket lagi untuk berbagai rute pelayaran. Jika tambahan kuota tersebut terrealisasi, total tiket gratis yang tersedia bagi masyarakat Maluku diperkirakan mencapai sekitar 26.000 tiket. Lewerisa menilai peningkatan kuota tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat. Melalui program mudik gratis ini, Gubernur berharap para penumpang yang mendapatkan fasilitas tiket gratis dapat menjaga ketertiban serta keamanan selama perjalanan di atas kapal, sehingga perjalanan berlangsung lancar dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Kegiatan pelepasan mudik gratis ini ditutup dengan penyerahan dokumen pelayaran dari KSOP kepada kapten kapal yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung armada kapal oleh Gubernur Maluku sebelum keberangkatan peserta mudik. Informasi lainnya Tribuners, Ramadan Berkah, BPD HIPMI Maluku bagi 586 paket sembako ke petugas kebersihan. Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPD HIPMI Maluku membagikan 586 paket sembako kepada petugas kebersihan DLHP Kota Ambon. Kegiatan ini berlangsung penuh sukacita di Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon, Maluku, Jumat 13 Maret 2026. Pantauan tribunambon.com terlihat ratusan petugas kebersihan hadir mengenakan rompi tanda pahlawan mereka.
Selain itu, pengurus BPD HIPMI Maluku seragam memakai pakaian berwarna putih. Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Muhammad Reza Moni dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu bersama-sama menjadi mitra untuk pembangunan Maluku. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pengurus daerah maupun cabang yang telah menyukseskan kegiatan ini. Sementara itu, Sekretaris Umum HIPMI Maluku, Gemelita Patirajawane mengatakan, kegiatan ini didukung penuh oleh pengurus BPD HIPMI Maluku dan sebagian dari Basnas Maluku. Meski hanya diberikan waktu yang sangat singkat, Gemelita bersyukur bisa menyelesaikan tanggung jawabnya hingga selesai. Melalui kegiatan ini, kepengurusan HIPMI yang baru dapat bermanfaat dan menjadi salah satu penopang perekonomian di Maluku. Asisten 2 Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi berbagai dari BPD HIPMI Maluku di bulan Ramadan ini. Menurutnya, keberadaan organisasi ini telah menjadi mitra strategis pemerintah yang telah bekerja dengan baik. Dirinya berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk saling membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini ditandai dengan pemberian sembako secara simbolis sebanyak 15 paket kepada petugas kebersihan. Usai acara pembukaan, para penerima manfaat mengantre untuk mengambil sembako yang telah disiapkan panitia. Habis. Oke. Nah. Ada lebih? Iya, itu. Aman. Yang maju lah saudara-saudara. Kami dengan hormat juga Ketua Kota untuk Ibu Rima dan Pak Dayat untuk kami Ketua SBB silakan mengambil tempat untuk memberikan bagian juga. Dan kami mohon untuk koordinator acara untuk mengatur agar kita mengambil sesi foto yang pertama bersama. Ambon, Bro Fadlito Isuta yang juga adalah anggota DPRD Kota Ambon beserta jajaran pengurus BPD HIPMI Kota Ambon. Dan tentunya yang sangat-sangat sini untuk menghadiri kegiatan berbagi BPD HIPMI Maluku. Ini merupakan serangkaian kegiatan Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Kasus dugaan korupsi Bansos Malteng, legislator HH sebut penerima ditodong tekan surat pernyataan. Ketua Pusat Kajian Strategis Pengembangan Masyarakat Maluku atau Pukat Seram, Fahri Asyatri menyerahkan barang bukti baru kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar di Kabupaten Maluku Tengah. Barang bukti yang diserahkan pada Senin 9 Maret 2026 itu berupa pernyataan tertulis dari sejumlah penerima Bansos di Kecamatan Lehitu. Dokumen tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengusut dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut. Dalam dokumen yang diserahkan disebutkan dua penerima Bansos berinisial MP
66 tahun, dan SST 44 tahun. MP tercatat menerima bantuan sebesar 5 juta, sedangkan SST menerima 7 juta. Namun, dalam pernyataan tersebut, keduanya mengaku diminta oleh seorang legislator berinisial HH untuk mengakui bahwa mereka menerima dana bansos sebesar 48 juta. Menanggapi hal itu, HH membantah tudingan tersebut. Ia justru menyebut pernyataan yang dibuat oleh penerima bansos diduga diperoleh melalui tekanan dari pihak yang tidak dikenal. Menurut HH, salah satu penerima bansos, SST, mengaku didatangi 2 orang tak dikenal yang memintanya menandatangani surat pernyataan. HH juga menduga isu tersebut berkaitan dengan upaya menjatuhkannya secara politik. Ia menambahkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Selain memeriksa HH, jaksa juga telah meminta keterangan dari sejumlah kelompok penerima bansos di daerah pemilihannya. Kayak kamu udah mau foto begitu, itu ini bukan foto. Arus mudik lebaran H-7, pergerakan penumpang mulai terjadi di Pelabuhan Amahai. Memasuki arus mudik lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, pergerakan penumpang mulai terjadi di Pelabuhan Laut Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Pantauan tribunambon.com Jumat 13 Maret 2026, sekira pukul setengah 3 sore waktu Indonesia Timur atau H-7 jelang lebaran Idul Fitri. Intensitas penumpang masih normal dan lancar. Dari data Manisafe, tiba berangkat sebanyak 201 penumpang. Jadwal pagi tiba di Pelabuhan Amahai. Sementara penumpang berangkat per Jumat 13 Maret totalnya sebanyak 236 orang. Terdapat 4 kapal yang disiagakan untuk melayani arus mudik rute Amahai Tulehu oleh PT Dharma Indah. Antara lain KM Cantika Lestari 99B, KM Express Cantika 88, KM Cantika Anugrah, dan Express Bahari 1E. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP kelas 3 Amahai, Abdul Radak Kelrey, mengatakan arus mudik masih terpantau normal. Ia menyebut kenaikan penumpang bakal terjadi saat H-5 hingga H-1 Lebaran. Namun sudah ada langkah antisipatif jika terjadi lonjakan penumpang yang membludak. Di samping menyiapkan kapal rute Tulehu Amahai, UPP kelas 3 Amahai juga memantau jadwal kapal perintis rute Amahai Banda, di mana pada pekan ini kapal baru saja berangkat. Artinya menunggu sepekan untuk rute KM Sabuk Nusantara tiba lagi di Pelabuhan Amahai. Ia menyebut estimasi penggunaan 2 armada dalam satu jadwal keberangkatan jika jumlah penumpang sudah berada di angka 500 sampai 600 orang.
Dikonfirmasi soal kejadian mogoknya kapal di tengah laut yang terjadi berulang, Kepala UPP Amahe itu memastikan sudah ada persiapan matang. Tadi waktu pagi kita kasih gitu, kita baru masuk lagi. Sampai sekarang ini kan normatif. Yang kita khawatirkan itu H-5, H-4, H-3. Itu untuk fasilitas transportasi itu kita baru-baru rapat dengan PT Dharma Indah itu dengan agen di sini Pak Mahuru dan lain itu mau kita sudah siap. Yaitu armada yang kita siap ada 4 kapal dari Tulehu dengan Amahe. Sedangkan Banda itu kan nanti akan tergantung daripada H-7 itu mulai. Kemarin kan sudah keluar itu. Untuk dari sini insya Allah setiap tahun itu normatif. Cuma kalau andai kata dia keloncatan berarti kita akan pakai 2 armada. Supaya kalau sampai 5-600 kita pakai 2 armada, yaitu 1 kali keluar itu 2. Tapi selama ini kan tidak pernah. Itu batasnya itu cuma 300 lebih untuk mudik. Tribuners perempuan di Balteng suarakan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Gasira Maluku dan IPAS Indonesia Gandeng Perempuan di Maluku Tengah suarakan pentingnya pemenuhan hak kesehatan dan reproduksi perempuan. Pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan menjadi perhatian serius pada momen dialog publik dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional di Kota Masohi, Maluku Tengah, Sabtu 14 Maret 2026. Dialog tersebut menghadirkan Ketua Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Maluku Tengah, Nurabia Tuasikal, yang menjelaskan dari sisi medis tentang kesehatan organ reproduksi perempuan. Selain itu, ia juga merincikan sejumlah penyakit kelamin yang cenderung diderita oleh perempuan. Dalam forum dialog, Nurabia merespons pertanyaan peserta terkait pelayanan pasien gangguan reproduksi. Dikatakan ada beberapa kasus yang dinilai aib keluarga. Hal itu terjadi di Maluku Tengah, di mana tak tertangani hingga selesai lantaran berbenturan dengan kondisi sosial di masyarakat. Ia menegaskan kesehatan reproduksi wanita merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Dengan menjaga kesehatan organ reproduksi dan melakukan pemeriksaan secara rutin, wanita dapat mencegah berbagai penyakit serta meningkatkan kualitas hidup. Ketua Gasira Maluku, Dr. Elizabeth Marantika, menerangkan Gasira Maluku berupaya membangun kesadaran masyarakat, khususnya pemangku kepentingan, akan layanan penanganan kasus kekerasan seksual di Maluku Tengah. Gasira Maluku telah melatih
8 sampai 10 warga masyarakat di 6 negeri untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku Tengah. Jadi tidak lagi diperbolehkan alat reproduksi wanita. Sering yang kita temui adalah setiap kali ada sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentang kesehatan, namun tadi mendeteksi risiko yang di awal yang disampaikan. Ya, pertanyaan saya ini terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Letulandu. Ya, setelah materi yang diberikan oleh Ibu Nur tadi, kemudian ada data-data yang masuk kami di Dinas Kesehatan Ibu. Jadi ada data yang masuk pada Dinas Kesehatan itu terkait dengan korban kekerasan yang dilaporkan oleh Puskesmas Letulandu. Usia 15 tahun, dia setelah diperkosa ternyata tidak ada pemeriksaan lanjut tentang kondisi alat reproduksinya. Dia mengalami infeksi dan meninggal, infeksi pada vaginanya dan meninggal. Jadi saya selalu menyampaikan ini betapa pentingnya buat kami melihat kekerasan. Ya, pertanyaan saya ini terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kantor Bupati Bursel sudah bersih. Kemarin masalah upah petugas kebersihan diselesaikan. Sampah yang menumpuk di kantor Bupati Buru Selatan atau Bursel kini telah dibersihkan. Pembersihan dilakukan tak lama setelah Bupati Bursel Lahamidi memastikan hak pekerja segera diselesaikan pihak ketiga selaku perusahaan penyedia jasa pekerja. Penyedia jasa bertanggung jawab penuh atas pengelolaan hak-hak dan perlindungan karyawan. Kini kantor Bupati sepenuhnya bersih. Sementara petugas kebersihan kembali bekerja seperti biasanya. Diberitakan sebelumnya pemandangan tak biasa sampah menumpuk di depan kantor Bupati Buru Selatan atau Bursel. Dari video yang beredar, kejadian ini terjadi pada Kamis 12 Maret pagi. Diduga buntut upah petugas kebersihan belum dibayarkan. Sontak heboh, Bupati Bursel Lahamidi yang dikonfirmasi tribunambon.com juga mengaku kaget mendapati situasi itu setiba di kantor. Menurutnya, sampah dibuang petugas pagi hari sebelum aktivitas kantor berjalan. Bupati pun menyayangkan kondisi itu lantaran persoalan upah harusnya diselesaikan dengan pihak ketiga selaku perusahaan penyedia jasa pekerja. Gaji ini lewat Dinas Lingkungan Hidup. Informasi sudah 3 bulan belum dibayarkan gaji. Luar biasa ini petugas sampai.
gadis lingkungan hidup dan Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato.